Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Yuni Monalisa, NPM saya 201713500057. Saya dari kelas R7C. Di sini saya akan membawakan materi tentang trigonometri kelas 10. Trigonometri berasal dari bahasa Yunani. Trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Jadi trigonometri adalah sebuah cabang matematika yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga. Pertama, kita akan mempelajari tentang rumus dasar dari trigonometri. Apa sih? Di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini yang di sebelah sini menjadi depan, sebelah sini menjadi miring, dan di sini menjadi samping. Di sini ada sudut. Nah, di sini ada rumusnya. Rumusnya itu apa sih? Sin theta sama dengan depan bagi miring. Jadi depan dibagi miring. Cos theta adalah samping dibagi miring. Tangen theta adalah depan dibagi samping. Depan dibagi samping. Contohnya apa? Misalkan di sini 3, di sini 2, di sini 1. Nah, kalau kita mau mencari sin adalah depan dibagi miring. Jadi depan dibagi miring. Jadi 3 dibagi 2. Lalu ada cos theta, samping dibagi miring. Samping dibagi miring itu apa? Ada ini sama ini. Jadinya sama dengan 1 dibagi 2. Lalu ada tangen theta. Tangen theta itu apa? Depan dibagi samping. Depan dibagi samping sama dengan 3/1 sama dengan 3. Lalu selanjutnya ada teorema Pitagoras. Apa sih teorema Pitagoras ini? Ini untuk menghitung dari si rumus dasar trigonometri. Biasanya dia menggunakan teorema Pitagoras. Apa rumusnya? Ada cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Jadi ini sudah pasti 1 dari cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Lalu apa sih? 1 ditambah tangen kuadrat theta sama dengan sekan kuadrat theta. Lalu ada 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosek theta. Selanjutnya yang kita pelajari adalah rumus identitas. Nah, di sini rumus identitas itu sangat sulit dan nanti akan selalu ada di ujian nasional. Yang pertama ada sin untuk menghitung sin jumlah selisih 2 sudut. Ada rumusnya, ada 2, ada yang ditambah, ada yang dikurang. Sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Lalu ada sin A dikurang B sama dengan sin A cos B sama dengan cos A dikali sin B. Selanjutnya ada untuk menghitung cos dalam jumlah selisih 2 sudut. Apa itu? Cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Selanjutnya ada cos A dikurang B, cos A dikali cos B sama dikurang sin A dikali sin B. Lalu selanjutnya ada tangan jumlah selisih 2 sudut. Rumusnya tangan A ditambah B sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurang tangan A dikali tangan B. Sama, yang dikurang juga hanya yang membedakan dikurang dan ditambah. Ada tangan A dikurang B sama dengan tangan A dikurang tangan B dibagi 1 ditambah tangan A dikali tangan B. Selanjutnya ada rumus sudut rangkap. Apa sih rumus sudut rangkap ini? Ada sin 2A sama dengan 2 sin A dikali cos A. Lalu cos 2A sama dengan 2 cos 2A dikurang 1 atau 1 dikurang 2 cos 2A. Tangan 2A sama dengan 2 tangan dibagi 1 kurang tangan 2A. Sudut-sudut istimewa.
Nah, di dalam trigonometri ini ada sudut-sudut istimewa. Apa sih? Nah, di dalam tabel ini ada, di sini ada sudutnya. Kalau sudut 0 derajat berapa? Sin alfanya 0, cos alfanya 1, tangen alfanya 0. Kalau sudutnya 30 derajat berapa sinnya? Sinnya setengah, cosnya setengah akar 3, tangannya sepertiga akar 3. 45 derajat berapa? Setengah akar 2 untuk sinnya, cosnya setengah akar 2, tangannya 1. Lalu ada 60 derajat berapa sinnya? Sinnya setengah akar 3, cosnya setengah, tangannya akar 3. Lalu ada 90 derajat. 90 derajat sinnya 1, cosnya 0, dan tangannya itu tak terhingga. Kalau 180 derajat itu sinnya 0, cosnya minus 1, tangannya 0. Ada 270 derajat ini sinnya minus 1, cosnya 0, tangannya itu tak terhingga. Lalu ada 360 ini sinnya 0, cosnya 1, tangannya 0. Nah, di sini untuk menghafal yang gampang itu dari 90 dan 270, ingetin aja ininya 1 positif, kalau 270 itu negatif. Kalau di 180 itu ininya itu negatif, yang 360-nya positif, karena 360 itu sejajar dengan 90. Jadi ini sama-sama positif. Sekarang kita mulai ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama kita ada contohnya ada perbandingan trigonometri yang senilai dengan cos 180 derajat ditambah alfa adalah berapa? Nah, di sini dia masuk kuadran ketiga. Kuadran ketiga itu berlaku hubungan relasi sudutnya itu ada sin 180 derajat ditambah alfa sama dengan min sin alfa, cos 180 derajat tambah alfa sama dengan min cos alfa, tangan 180 derajat ditambah alfa sama dengan tangan alfa. Nah, di sini dia soalnya cos 180 derajat ditambah alfa, jadi hasilnya yang ini. Nah, selanjutnya nomor 2 ada nilai dari, berapa sih nilai dari sin 60 derajat dibagi 1 ditambah cos 60 derajat. Nah, caranya kita lihat di sudut-sudut istimewa. Lihat di sudut-sudut istimewa sini. Nah, lihat di sudut-sudut istimewa. Tadi kan ditanyakan sin 60 derajat. Berapa sih sin 60 derajat? Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Lalu cos 60 itu berapa? Cos 60 itu ada setengah. Nah, sekarang tadi kita udah lihat di sudut-sudut istimewa. Tinggal masukin nih, sin 60 derajat adalah setengah akar 3 dibagi 1 ditambah cos 60. Cos 60 itu berapa? Ada setengah. Nah, udah kita hitung. Ini hasilnya masih tulis lagi setengah akar 3. 1 ditambah 1/3 sama dengan 3/2. Sama dengan 1/2 di akar 3 dikali 2/3. Karena ini dibagi, ini kita balik jadi 2/3. Hasilnya sama dengan 1/3 akar 3. 1/3 akar 3 itu berapa? Itu adalah tangan 30. Sama, lihat lagi di sudut istimewa. Nah, di sini ada soal nomor 3. Soal nomor 3 itu ada diketahui segitiga ABC siku-siku di B jika sudut A sama dengan 30 derajat dan BC sama dengan 6 cm. Berapa panjang AC? Kita udah punya B ke C. Nah, sekarang langkah pertama adalah kita buat dulu segitiganya. Segitiganya kita buat ada A, B, C. Di sini dia bilang sudut A-nya 30, sudut A berarti A-nya di sini kita buat sudutnya di sini jadi 30. Di sini ada tanda begini berarti dia siku. Lalu selanjutnya kita masukkan sin 30 derajat sama dengan BC per AC. Kita tadi lihat yang di depan. Sin 30 derajat adalah setengah. Sama, lihat di sudut istimewa.
sama dengan BC-nya ada 6 cm. 6 dibagi AC. Nah, masukin AC-nya. AC-nya masukin ke sini. Ini kali silang sama 6. Jadi AC dikali 1 sama dengan 6 dikali 2 per 1. Hasilnya sama dengan 12 cm. Nah, sekarang ada soal keempat. Soal keempat itu apa? Jika tangan alfa sama dengan setengah dan tangan alfa sudut lancip, maka nilai 2 sin alfa tambah sin buka kurung alfa ditambah pi per 2 ditambah cos pi kurang alfa sama dengan berapa? Pi itu sama dengan 180 derajat. Jadi diketahuinya tangan alfa sama dengan setengah. Nah, tadi kita punya dia bilang sudut lancip. Kita punya depan 1, sampingnya 2. Nah, sekarang kita jawab. Caranya mencari sudut miring adalah pakai persamaan Pitagoras. Persamaan Pitagorasnya gimana tadi? Depan kuadrat ditambah samping kuadrat sama dengan akar 5. Lalu masukkan lagi soalnya yang tadi, dimasukkan soalnya. Lalu kita hitung 2 sin alfa ditambah sin alfa ditambah 90. 90 dari mana? Dari 180 dibagi 2 ditambah cos 180 dikurang alfa sama dengan 2 sin alfa dikurang sin alfa dikurang cos alfa. Jadi 2 sin dikurang 1 sin sama dengan sin alfa dikurang cos. Masukin cosnya ke sini. Jadi sin alfa itu depan dibagi miring, cos itu samping dibagi miring. Jadi kita masukin 1 dibagi akar 5 dikurang 2 dibagi akar 5 sama dengan minus 1 per akar 5 sama dengan minus 1 per 5 akar 5. Demikian penjelasan tentang trigonometri identitas trigonometri sampai di sini. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.